Selamat siang Bapak Ibu nasabah BCA yang kami kasihi, yang kami hormati. Selamat datang di BCA Wealth Inspiration Webinar BCA Expoversary tahun 2022. Bapak Ibu, BCA Wealth Inspiration Webinar kali ini itu berjudul Invest Generation, Ready Siapin Keuanganmu Sejak Dini Bapak Ibu. Di mana acara pada siang hari ini merupakan kolaborasi dari PT Bank Sentral Asia dan juga PT Danareksa Investment Management Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Reginald Suryanto, selaku moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini hingga selesai. Dan sekarang ini telah hadir ya Bapak Ibu narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Edward Narodo atau yang biasanya saya sapa Bapak Edo, selaku Head Partnership Distribution dari PT Danareksa Investment Management, dan juga Kamerdianti Oktaviani Bapak Ibu, selaku model, vlogger gitu ya, influencer ya saya yakin Bapak Ibu juga sudah familiar nih dengan Kamerdi. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan siang ini, dalam rangka memeriahkan BCA Expoversary 2022, yang merupakan rangkaian dari acara ulang tahun BCA yang ke-65 tahun, kita juga akan membagikan hadiah menarik nih, Bapak Ibu. Ya, hadiah tersebut ditujukan pada Bapak Ibu yang berhasil menjawab 2 sesi fun quiz dan juga 1 penanya terbaik, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, sekarang sudah bergabung bersama kita Kak Merdianti Oktavia. Halo Kak Merdi, selamat siang. Gimana Kak kabarnya? Halo, selamat siang. Alhamdulillah aku baik. Gimana kabarnya semuanya? Ya, saya yakin teman-teman yang ada di sini juga pasti baik ya Kak Merdi ya. Terus excited juga nih mau denger insight-insight apa aja nih dari Kak Merdi sama Pak Edo. Nah, Kak Merdi sekarang kesibukannya lagi ngapain aja nih Kak? Kebetulan nih, selain ngurus anak dan suami, aku juga bertugas nih mengurus finansial keluarga aku. Sebenarnya bareng juga sih sama suami. Plus kalau kalian lihat di sosmed aku juga sekarang bekerja sebagai content creator. Wah, Kak Merdi ini masih muda gitu ya, cantik gitu ya. Tapi kelihatannya pengalamannya dalam melakukan financial planning itu udah luar biasa gitu ya Kak Merdi ya. Selain sebagai influencer, Kak Merdi juga sebagai ibu rumah tangga dari 2 anak yang lucu-lucu Bapak Ibu. Nah, Kak Merdi hari ini mau sharing nih Bapak Ibu. Kira-kira Kak Merdi ada tips and trick nggak ya Kak Merdi dalam Kak Merdi melakukan financial planning nih Kak? Tips and tricks-nya tuh sebenarnya ya, aku tuh emang seneng banget kan sharing-sharing soal financial tips untuk banyak followers aku, karena memang followers aku ini banyak banget mereka itu generasi muda. That's why aku sering banget sharing supaya mereka tuh aware soal financial planning, investasi yang pastinya tuh aman dan sesuai sama tujuan mereka masing-masing. Dan penting banget nih, sebenarnya kita tuh harus banget aware soal financial planning dan investasi, karena kalau kita nggak punya perencanaan keuangan yang jelas, kita jadi kesulitan untuk mencapai tujuan-tujuan finansial yang kita mau. Pastinya yang perlu diingat tuh, financial planning setiap orang itu belum tentu sama, tergantung sama kondisi finansial masing-masing dan tujuan apa yang mau dicapai. Selain perencanaan keuangan, juga kita tuh selain itu perencanaan keuangan ini itu bisa membuat kita lebih membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Apalagi kita generasi muda sekarang lebih banyak keinginannya daripada kebutuhannya. Nah, salah satu untuk mencapai tujuan finansial itu, aku, keluargaku, suami aku, kita semua itu berinvestasi. Nah, pertama kali nih aku berinvestasi itu tahun 2010, kalau aku boleh cerita sedikit, itu umur aku udah 15 tahun saat itu. Udah berapa puluh tahun yang lalu ya itu ya, 10 tahun yang lalu. Saat itu aku tuh dapat iklan pertama aku dari syuting TVC. Terus mama aku bilang sama aku kayak, ini uangnya harus dideposito ini. Karena waktu itu aku pertama kali dapat jumlah uang yang banyak gitu di umur yang masih muda. Terus setelah itu tahun 2013 aku pakai uang deposito itu untuk bayar uang masuk kuliah aku. Aku ngerasa kayak, wah, kok ini uang aku jadi bertambah ya. Di situ akhirnya aku mulai tersadar bahwa teman terbaik untuk berinvestasi itu adalah waktu. Jadi semenjak itu aku mulai mempelajari instrumen-instrumen investasi yang lain sesuai dengan tujuan finansialku, dan salah satunya yang aku gunakan sekarang adalah reksadana. Iya, ada satu nih Bapak Ibu nasabah yang menarik gitu ya dari yang tadi Kak Merdi sampaikan, bahwa sahabat terbaik seorang investor itu adalah waktu gitu ya Kak Merdi ya. Benar banget, Nah, benar banget. ya,
Nah, Kak Merdi, kita tahu nih bahwa tadi Kak Merdi juga udah sampaikan gimana generasi zaman sekarang ini justru kayaknya susah gitu membedakan mana kebutuhan dan Yes. keinginan gitu ya. Sedangkan kan kita hidup ini tentunya juga ada pendapatan dan juga pengeluaran gitu, dan dua-duanya harus kita adjust gitu ya. Kak Benar. Merdi, boleh nggak diceritakan gitu ya, dikasih juga nih tips-tipsnya gimana sih cara Kak Merdi bisa mengalokasikan nih Kak dana-dana yang mungkin masuk sebagai pendapatan? Oke, sebenarnya tips ini ala keluarga aku ya, ala aku dan suami aku. Kita itu yang penting menurut aku rumus financial planning yang utama itu adalah penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Kalau nggak bisa menambah penghasilan, berarti pengeluaran yang harus kita tekan. Penghasilan itu nggak cuma dari gaji per bulan aja sebenarnya. Contohnya itu suami aku itu kan seorang karyawan, dia dapat penghasilan tiap bulan dari kantornya, tapi dia itu mencari penghasilan tambahan dari video editing. Terus berikutnya itu sih yang tadi aku sempat mention dari awal, kita tuh harus bisa banget bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Selain itu, kita juga harus banget nih sebenarnya buat budgeting dari semua pengeluaran kita. Aku itu selalu buat kantong-kantong dari pengeluaran aku, dari keperluan rumah tangga, maintenance mobil, donasi, skincare, keperluan anak, dan lain-lain. Setelah itu, aku sama suami aku bagi-bagi tugas untuk pengeluaran kita setiap bulannya. Karena memang pemasukan kita kan berbeda-beda nih. Jadi kita harus bagi-bagi tugas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tujuan perencanaan, tujuan keuangan aku pribadi, tujuan keuangan suami aku, dan tujuan keuangan kami bersama itu bisa tercapai. Tapi memang ya, menurut aku tuh pastinya perencanaan keuangan tuh harus didiskusikan sama pasangan, karena jangan sampai dijadikan satu hal yang tabu. Nah, tujuan jangka pendek aku nih, yang sekarang aku lagi masih jalankan juga, itu adalah dana darurat. Nah, sekarang udah alhamdulillah, udah terkumpul nih untuk 1 tahun ke depan, dan emang lagi ngumpulin untuk tahun kedua gitu. Kebetulan gitu, kalau aku boleh cerita sedikit nih, aku itu ngatur keuangan sendiri itu dari 16 tahun. Di mana tuh aku bisa bayar kuliah aku sendiri sampai selesai, karena saat itu memang aku tuh kuliah sambil kerja, aku waktu itu main sinetron. Selain itu juga aku bisa beli mobil sendiri, waktu itu masih nyicil sih, jadi barengan pas aku masuk kuliah, aku beli mobil, jadi selesai kuliah mobilnya juga selesai. Terus aku juga bisa liburan ke beberapa negara pakai uang aku sendiri gitu. Jadi aku cuma pengen nyampein, jadi mulailah mengatur keuangan dari sekarang, karena memang banyak financial planner yang pernah aku temui, aku sharing sama teman-teman aku, bilang kalau teman terbaik berinvestasi adalah waktu, dan aku sangat setuju sama hal itu. Wah, menarik ya Bapak Ibu ya. Very inspiring gitu. Sukses story-nya nih menggugah hati ya Bapak Ibu untuk, aduh, pengen cepet-cepet mulai untuk budgeting, mulai untuk merencanakan keuangan kita untuk masa depan ya Bapak Ibu ya. Nah, Kak Harus. Merdi, kalau misalnya boleh tahu nih Kak, sekarang apa sih Kak instrumen investasi yang masih Kakak pakai nih untuk mengalokasikan dana-dana tadi Kak? Aku tuh kan memang orangnya tuh maunya tuh yang aman-aman aja. Aku pengen tahu uang aku tuh larinya kemana aja. Plus aku orangnya itu sangat praktis. Jadi aku investasi di reksadana yang memang aku sesuaikan sama tujuan keuangan aku, sama resiko aku juga. Contohnya untuk dana pensiun aku dan dana pensiun suami aku, kita itu taruh di reksadana saham. Kenapa di reksadana saham? Alasannya karena memang kan kita tidak akan ambil untuk jangka waktu yang sangat panjang gitu, lebih dari 10 tahun gitu kan. Nah, untuk jangka pendek kayak misalnya liburan, dana darurat, pajak mobil, aku taruh itu di reksadana pasar uang, sama aku mix di reksadana pendapatan tetap. Ya, itu ya Bapak Ibu, menariknya nih yang tadi disampaikan Kak Merdi bahwa ternyata tujuan keuangan itu dibagi jadi dua gitu ya. Tujuan keuangan jangka panjang dan juga tujuan keuangan jangka pendek. Di mana dua-duanya ini beda ya Kak Merdi ya, instrumen untuk investasinya ya. Mungkin Ya, kalau sebenarnya yang juga tadi ada jangka menengah kan, tapi aku mix hmm, sama pasar uang dan pendapatan tetap. iya betul banget Bapak Ibu. Nah, beda-beda ya Bapak Ibu ya sebenarnya tujuan keuangan kita bisa juga sesuaikan dengan instrumen yang juga cocok tentunya dengan kita masing-masing ya Kak Merdi ya. Tadi yang jangka panjang mungkin bisa ke saham gitu ya, kemudian Benar. yang menengah bisa ke pendapatan tetap, atau yang jangka pendek bisa di mix kayak Kak Merdi nih Ya. antara reksadana pasar uang dan juga reksadana pendapatan tetap. Nah, Kak
Pak Merdi, boleh dong dikasih nih pesan-pesannya nih ya buat penonton-penonton yang ada di sini, nasabah setia BCA nih Kak, terkait dengan perencanaan keuangan dan juga investasi. Uh, Tadi kan aku sempat bilang ya, sebagaimana aku bilang tadi, menurut aku tuh kita emang harus lebih aware sih sama perencanaan keuangan supaya kita tuh lebih bisa mudah mencapai tujuan finansial kita dan tahu kapan tujuan itu akan tercapai. Dan pastinya membuat hidup kita tuh lebih tenang gitu ke depannya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu ya dengan berinvestasi supaya uang yang kita simpan itu menjadi produktif. Jadi umur kita yang produktif ini, kita masih generasi muda, selain kita yang produktif, tapi uang kita juga harus bisa produktif. Nah, menurut aku sekarang itu harus lebih berhati-hati sih kalau mau investasi. Kalau kita lihat sekarang di berita itu serem-serem banget. Kayak aku tipe orang yang nggak akan percaya kalau orang bilang kayak taruh uang di sini nanti bulan depan bunganya 100% atau aku mulai agak tidak mungkin gitu karena aku sudah mulai berinvestasi juga dari umur yang sangat muda, jadi aku tahu lah bagaimana cara berinvestasi yang benar. Nah, kalau pastinya nih kalau mau berinvestasi melalui platform yang udah aman banget, aku itu pakai Welma dari BCA. Itu caranya mudah banget, aku bisa download di handphone, bisa cek kapanpun, pokoknya nggak ribet. Keinginan aku berinvestasi juga bisa tersalurkan. Jadi kalau mau berinvestasi yang jelas, yang aman, kalau aku pribadi dan keluarga aku, satu keluarga itu pakai Welma dari BCA. Wah, itu dia nih Bapak Ibu. Tadi sudah mendengarkan success story, jadi mungkin bisa saya sampaikan, mau sukses seperti Kamerdi, mari investasi via Welma Bapak Ibu ya. Aman, tentram hati gitu ya, karena terpercaya juga aplikasinya. Ini Kamerdi sudah membuktikan sendiri Bapak Ibu, jadi udah tenang aja, aman pasti ya. Gitu ya Kamerdi ya. Nah, pastinya. Ya, Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di depan, bahwa dalam rangka ulang tahun BCA yang ke-65 tahun, kita mau bagi-bagi hadiah nih Bapak Ibu. Nah, ini yang lucu adalah Bapak Ibu, biasanya kalau yang ulang tahun dapat hadiah, ini yang ulang tahun justru bagi-bagi hadiah nih Bapak Ibu. Nah, salah satu caranya adalah dengan menjawab kuis. Nah, kita sudah tiba nih di Fun Quiz Time yang pertama. Nah, kalau nggak unik mah bukan BCA ya Bapak Ibu. Maka dari itu yang kalau misalnya biasanya moderator atau MC yang memberikan pertanyaan, ini kita boleh persilahkan Kamerdi nih yang memberikan pertanyaan untuk Bapak Ibu nasabah BCA. Boleh Kamerdi. Oke, berarti pertanyaannya dari aku ya ini ya. Aku kasih pertanyaan yang gampang ya, biar semuanya bisa jawab. Kalau emang yang dengerin dari tadi nih, kita ngobrol pasti tahu nih. Aku pengen buat pertanyaan, ini mudah banget sih. Jenis investasi apa yang aku gunakan sekarang? Ya, Bapak Ibu, ini boleh nih diketik di kolom chat ya, Bapak Ibu, jawaban-jawabannya. Nanti pemenang akan diumumkan di akhir acara ya, Bapak Ibu. Ayo ketik dulu sebelum kita move nih ke sesi berikutnya. Ya, ini udah banyak nih Kamerdi yang jawab. Iya, banyak banget, aku udah baca. Langsung bermunculan. Bener semua gitu. lagi. Waduh, bingung nih nanti. Pilih pertanyaannya, pilih jawabannya gimana gitu ya. Kita akan pilih yang paling tepat dan paling cepat ya, Bapak Ibu. Boleh. Ayo, saya kasih kesempatan dulu nih untuk Bapak Ibu menjawab. Nah, kalau Bapak Ibu udah jawab, mau tahu menang atau tidak? Nah, tunggu dia sampai akhir acara. Bapak Ibu jangan leave dulu ya. Jangan kemana-mana dulu. Betul. Nah, seru banget nih Bapak Ibu perbincangan kita dengan Kamerdi. Sukses story-nya itu loh, ya ampun, menginspirasi sekali ya Bapak Ibu. Pengen cepet-cepet investasi gitu ya, biar tujuan keuangan cepat tercapai. Nah, Bapak Ibu, itu dia ya sesi kita bersama Kamerdi. Mungkin berikutnya kita akan maju ke sesi kedua. Ini kita sudah ada narasumber berikutnya Bapak Ibu dengan Bapak Edward Narodo. Ya, biasa juga saya sapa Bapak Edo. Pak Edo ini adalah Head Partnership Distribution dari PT Dana Reksa Investment Management Bapak Ibu, dan sudah berkiprah di dunia finansial itu kurang lebih 10 tahun plus. Jadi waduh, is a very professional expert Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan untuk Kamerdi dan Pak Edo, boleh dimanfaatkan kolom Q&A-nya untuk kita bisa sama-sama tanya nih ke narasumber kita pada siang hari ini. Halo Pak Edo, ini sudah sejajar dengan saya di layar Pak Edo. Apa kabar Pak? Halo, apa kabar Regi? Baik, sehat selalu. Semoga kita semua. Ya, thank you Pak. Sehat-sehat juga ya Pak. Nah, Pak Edo, tadi kita udah dengar nih ya, gimana sih cara Kamerdi ini melakukan perencanaan keuangan nih Pak.
Mungkin Pak Edo boleh nih Pak memberikan tanggapannya dan juga bisa kasih tips juga nih ala Pak Edo gitu ya dalam merencanakan keuangannya biar generasi investasi atau bahasa Inggrisnya invest generation ini bisa lebih ready nih Pak untuk mempersiapkan keuangannya sejak dini. Boleh Pak Edo. Oke. Thank you Regi. Thank you Kak Merdi atas sharing ceritanya on your financial planning journey sejauh ini. Ada beberapa notes ya yang saya ambil. Yang pertama, bagaimana tadi Kak Merdi cerita tentang penghasilan harus lebih besar dibandingkan pengeluaran, ya kan? Kalau enggak, ya harus direduce. Kalau misalkan nggak bisa, ya pengeluarannya harus dikurangi gitu. Kalau enggak, defisit jatuhnya kan. Jadi itu benar banget. Jadi kalau dilihat dari sekarang gitu, ketika financial planning itu orang kayaknya terlalu terkonsentrasi untuk mencari penghasilan gitu ya. Padahal yang harus dikelola itu adalah input sama outputnya itu juga harus diatur ya. Jadi pas banget. Jadi memang harus dikelola dengan baik. Kalau memang punya unlimited income, which is nobody has unlimited income gitu ya. Even richest people in the world juga nggak punya unlimited income ya. Jeff Bezos, kemudian Warren Buffett, mereka punya limited income, cuman ya limitnya agak di atas langit lah ya dibandingkan kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Kak Merdi cerita tentang dia tadinya mulai ada dapat penghasilan ya dari modeling atau model ya, kemudian disarankan oleh ibunya untuk taruh deposito. Nah ini menarik karena kenapa? Sebenarnya semakin maju sebuah perekonomian, masyarakatnya itu akan mulai bergerak dari saving society ke investing society. Saya ingat tahun 2006, pemerintah itu mulai menggalakkan supaya masyarakatnya itu nggak cuma nabung, tapi juga berinvestasi. Makanya dikeluarkan ORI di tahun 2006. ORI yang pertama itu, jadi dulu tuh beli obligasi surat utang negara itu dalam jumlah yang besar dan biasanya korporasi, dana pensiun yang bisa beli. Ya kan? Tapi ketika pemerintah mengeluarkan obligasi retail Indonesia, itu menjadi tolok ukur paling pertama dan utama supaya masyarakat Indonesia itu bergerak dari saving society ke investing society. Nah, sekarang ketika Kak Merdi cerita bahwa dia udah mulai bergerak dari deposito ke reksadana, ini evolusinya nih. Berarti, wah, so far bisa dibilang program pemerintah maupun berbagai institusi keuangan di Indonesia yang mencoba untuk menggerakkan masyarakatnya mulai berinvestasi udah mulai jalan gitu ya, dan sudah mulai banyak ya masyarakat Indonesia memang sudah mulai melek finansial. Meskipun, nah poin saya yang ketiga, meskipun memang saya ingat cerita biasanya orang di financial industry itu pakai istilahnya itu yang tanda kutip penipuan, itu disebutnya Ponzi scheme ya. Wah itu Ponzi gitu kan dibilang. Itu asal katanya dari siapa sih? Asal katanya itu nama orang sebenarnya, Charles Ponzi. Dia itu adalah salah satu financial fraud ya, kejahatan keuangan yang cukup besar. That was many decades ago lah ya, berpuluh tahun yang lalu gitu. Jadi nah sekarang udah digital nih penipuannya. Dan dulu mungkin masih mulut ke mulut ya. Sekarang udah pakai digital nih. Jadi cakupannya jauh lebih luas lagi, ya kan? Makanya saya bilang ya size-nya pun jadi makin besar juga, ratusan miliar, triliunan gitu. Jadi ini yang penting sekali. Kemudian poin yang keempat ya, jadi pay yourself first. Tadi Kak Merdi cerita udah ada yang dia jangka panjang, dia taruh di reksadana saham. Saya jadi kasih bocoran jawaban kali ya. Jadi jangka panjang taruh ke reksadana saham dan segala macam gitu ya. Ini sesuai. Jadi kita sebagai earning power ya, Kak Merdi dan suaminya itu sebagai penghasil, kita bilang namanya breadwinner, itu benar-benar harus paham dengan yang namanya konsep itu pay yourself first. Karena kemampuan kita dalam generating income itu nggak sama. Mungkin saya coba share screen ya untuk mengilustrasikan sedikit tentang apa yang mau saya sampaikan dan semoga bisa bermanfaat buat para peserta di siang sore hari ini ya. Saya izin share screen dulu. Mungkin. Oke.
saya mungkin akan cerita tadi bagaimana cara mengelola keuangan dan juga pengeluaran ya, pendapatan dan pengeluaran. Saya punya 2 cerita nih ya, saya punya 2 cerita. Ini ada 2 sama-sama pemain NBA ya. Kebetulan saya hobinya adalah main basket, jadi saya bisa ambil contoh yang paling dekat. Antoine Walker itu tahun 96 dia itu aktif terpilih menjadi pemain NBA sampai dengan dia beraktif itu sampai tahun 2008. Dia punya pendapatan itu 4,2 juta US dollar. Total kekayaannya sekitar, kalau dirupiahkan, sekitar 1,5 triliun rupiah. 2021 dia jadi turun 3,5 miliar rupiah. Dari 1,5 triliun cuma jadi 3,5 miliar rupiah. Ada lagi Junior Bridgeman, ya sama nih, kurang lebih 12 tahun masa pengabdiannya, masa karirnya di NBA. Tapi yang satu naik, ya, yang satu turun. Apa yang membedakan? Ini pendapatan dan pengeluaran. Jadi saya mau cerita rich and wealth. So many people, banyak banget orang tuh pengen cepet kaya. Padahal yang lebih penting itulah being wealthy instead of being rich. Bedanya apa? Bedanya adalah duration. Pertama, kalau seandainya udah nggak punya earning power kayak tadi ya, misalkan udah nggak punya earning power, masih punya nggak? Masih bisa membiayai kehidupannya? Lifestyle-nya masih bisa di-maintain nggak? Nah itu. Yang kedua, knowledge tadi. Kak Merdi sangat diuntungkan punya seorang ibu yang udah melek finansial. Meskipun mungkin pada saat itu masyarakat Indonesia secara umum belum aware banget ya dengan melek finansial dibandingkan dengan sekarang-sekarang ini. Nah ini saya bilang, kenapa kita buat financial planning? Ya mungkin supaya lebih jangan sampai terjebak ya. Kita harus hitungnya net wealth. Jadi jangan cuma hitung aset ya, tapi juga hitung utangnya. Itu penting juga ya. Jadi hitungin berapa total kekayaan saya, itu adalah financial asset ditambah non financial asset, mungkin rumah gitu ya dan lain-lain, mungkin emas dikurangi utang. Kenapa? Soalnya pas masa di sini kita masih punya income yang cukup tinggi. Tapi ini akan berbanding terbalik nanti ketika udah masuk masa pensiun ya. Ini akan bakal kayak gimana? Nah, pas masa pensiun income-nya turun, expense-nya malah naik ya, mulai kayak kebutuhan medis dan yang lain-lainnya. Jadi mungkin itu ya kan gambarannya. Dan satu lagi mungkin saya perlu bilang, tadi Kak Merdi udah sharing juga pengalaman dia, buat ini dia taruh di pasar uang ya, jangka pendek, buat jangka panjang di saham. Nah, semakin mendekati ketujuan investasi, risikonya harus diturunin. Jadi kalau umpamanya saya ya, umur saya berapa ya sekarang? Yang pasti saya lebih tua dibandingkan Kak Merdi, itu yang pasti ya kan. Jadi kayak saya, umur saya 37 tahun ya. Kalau kira-kira saya pensiun umur 56-57, kurang lebih saya masih punya sekitar 20 tahun sampai pensiun. Wah, saya masih panjang nih. Saya akan memperbesar, ini cuma ilustrasi ya. Tentu saja kembali lagi ke profil risikonya. Saya akan gedein di saham ya. Kemudian tapi seiring dengan berjalannya waktu ya kan, nanti udah mendekati saya umur 50-an, saya akan shift nih komposisinya. Saya akan gedein di money marketnya, kecilin di sahamnya. Supaya apa? Nah, ini yang bergerak. Di sini biasanya kita sebut namanya adalah wealth accumulation ya. Di sini diakumulasi ya kekayaannya. Nah, di sini biasa kita sebut yang namanya wealth preservation ya. Di sini buat dijaga nilainya ya, jangan sampai kondisinya itu jadi apa namanya, udah lama invest terus tiba-tiba karena lupa ya kan, nggak diturun risikonya, malah bisa jadi hilang kembali. Nah, maka soalnya kenapa saya perlu katakan gini, nggak ada yang investasi, nggak ada yang namanya zero risk, itu nggak ada. Tapi ada yang namanya zero return. Ya, there's no such thing as zero risk. Semua pasti ada risikonya, ya kan? Tapi yang namanya zero return atau uangnya hilang, ya itu ada nggak? Ada banget. Mungkin itu dari saya. Oke, thank you Pak Edo atas pemaparannya nih untuk untuk bagian pertama ya Pak ya. Nanti saya mau tanya-tanya lagi ya Pak ya. Tapi yang menarik ya Bapak Ibu ya, saya baru tahu nih ternyata bedanya orang rich dan orang wealthy ya Pak Edo ya.
Nah, saya itu biasanya Pak, kalau misalnya berdoa, aduh Tuhan berikanlah saya kesempatan jadi orang kaya. Kayaknya nanti doanya mau saya ganti Pak. Tuhan berikanlah saya kesempatan jadi orang wealthy gitu ya Pak. Nah, itu menarik ya Bapak Ibu ya, pemaparan dari Kak Merdi, dari Pak Edo ini bisa kita kombinasikan nih untuk jadi knowledge yang menarik biar ke depannya nggak cuma jadi orang kaya Bapak Ibu, tapi bisa juga jadi orang wealthy gitu ya, orang makmur lah kita bilangnya. Terus yang menarik juga ya Pak Edo ya, sekarang ini kan banyak sekali nih ya Pak, teman-teman mungkin pendapatannya sekian X gitu ya, kemudian pengeluarannya A. Tapi nanti kalau misalnya pendapatannya naik, pengeluarannya naik juga gitu ya. Itu yang memang sulit nih ya maintain-nya ya. Nah, ini kita bisa nih Bapak Ibu pakai tips yang tadi sudah diinformasikan oleh Kamerdi di depan tuh. Atur budgetingnya seperti apa gitu ya, pos-pos gitu ya. Tadi kantong-kantong kalau bahasanya Kamerdi gitu ya. Nah, Pak Edo, saya mau tanya Pak, gimana sih Pak caranya gitu ya? Ini salah satu strategi juga ya Pak untuk menjadi orang wealthy gitu ya. Gimana sih Pak caranya kita bisa mengatur keuangan kita untuk jangka waktu yang lebih panjang Pak? Mungkin 20 atau 30 tahun, atau 40 atau 50 tahun mendatang Pak. Oke, thank you. Pertama-tama mungkin saya agak meluruskan sedikit dulu nih. Soalnya terkadang orang, oh lagi invest di mana? Terus dia menyebutkan berbagai macam instrumen, terus jadi blur gitu. Ya kan? Saya mau membedakan antara between investment and speculation. Ya, itu dulu. Jadi investment versus speculation. It's okay, boleh nggak saya spekulasi? Ya boleh, ya kan? Tapi sepanjang Anda paham bahwa Anda sedang berspekulasi, bukan berinvestasi. Itu kan pilihan masing-masing kan, ya kan? Ada orang yang memang punya sense of kayaknya kalau apa uangnya hilang ratusan miliar dalam satu hari itu kurang enak hidup gitu kali. Mungkin ada juga gitu ya. Uangnya lenyap ya mungkin memang ada kenikmatan tersendiri uangnya hilang kali gitu ya. Tapi kalau saya sih enggak, itu yang pasti. Ya kan? Nah, sekarang bedain dulu antara investasi dan spekulasi. It's okay to do both, ya kan? Sepanjang jangan investasi dibilang spekulasi, spekulasi dibilang investasi, dan jangan ketukar. Apa yang paling membedakan? Yang paling membedakan itu sebenarnya bukan asetnya ya sebenarnya yang paling utama, tapi behaviornya. Behaviornya, saham, ya main saham misalkan. Ada orang tuh bilang main saham. Well, saham it's not a game ya. Jadi bukan bilangnya main saham sih sebenarnya kan. Tapi kan berinvestasi di saham. Jadi tapi ada nggak saham, bisa nggak ada orang nggak spekulasi di saham? Ada. Yang berbeda. Tapi ada nggak orang yang berinvestasi di saham? Ada juga. Yang membedakan apa terus? Sahamnya bisa yang saham yang sama loh. Misalkan BBCA, ada yang main tebak-tebakan angka gitu ya. Tapi ada orang yang melihat, wah BCA ya one of the biggest bank di Indonesia ya kan, kemudian kapitalisasi pasarnya juga yang paling besar, dilihat fundamentalnya dan segala macam. Saya mau invest jangka panjang. Nah, ini behaviornya yang membedakan. Orang bisa membeli aset yang sama, tapi ada yang satu bilang investasi, ya kan? Ada yang attitude-nya, behaviornya investasi, ada lagi yang behaviornya spekulasi. Ini yang harus dibedakan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, dalam investasi jangka panjang, kita punya luxurious karena saya coba share screen lagi ya, sedikit gambarin tentang long term itu seperti apa, ya kan? Saya mau kasih ilustrasi gini. Kalau Anda, ini kita berandai-andai ya, ini berandai-andai, ya kan? Meskipun nanti angkanya ini actual. Kalau mundur nih 20 tahun ke belakang, ya, anggaplah kita punya mesin waktu dan hari ini kita punya 50 juta. Ya, kita punya 50 juta dan kita punya mesin waktu. Mundur nih 20 tahun ke belakang. Oke, mundur 20 tahun ke belakang. Aset mana nih yang akan ngasih return yang paling tinggi? Anda bisa beli US dollar, bisa beli emas ya. Saya kasih 3 pilihannya karena beli properti nggak bisa lah 50 juta ya. Jadi pilihannya itu. Jadi kalau Anda mau pilih dolar seperti apa, emas seperti apa, saham seperti apa, ya kan? Kita kasih gambaran sekarang, ya. Kita kasih gambarannya, oke? Kalau beli dolar, ya kan, di Maret 2022, ini grafiknya, oke? Kemudian kasih return berapa nih dolar nih, ya? Dari angka berapa sini? Ini sekitar 9 ribuan ya, kurang lebih. Kemudian sekarang kita tahu dolar tuh ada di sekitar 14.300, 14.400, oke? Return yang dikasihnya adalah 43,6% bagi 20 tahun.
ya berapa tuh kira-kira 2%-an. Dari 50 juta jadi 71.800.000 kurang lebih. Kemudian aset yang kedua, beli emas. Ya, ini banyak pasti apalagi kalau udah ibu-ibu, paling senang nih invest tuh di emas tuh, ya kan? Para pemburu emas gitu kan. Kalau bapak-bapak tuh biasanya dibilangnya petani bunga gitu kan ya. Kalau ibu-ibu tuh biasanya pemburu emas bilangnya. Jadi go, kalau invest di emas bagus gak? Bagus juga sih returnnya. 843% in 20 years, dalam 20 tahun ya. Taruh 50 juta jadi berapa? Jadi 471 juta. Bayangin, ya kan? Berapa kali lipat tuh? 8 kali lipat lebih. Sekarang saham. Kita lihat saham, oke? 1.389% in 20 years. Taruh 50 juta jadi berapa? 744 juta. Jadi, saya mau bilang, taruh 50 juta nih 2022, ya 2002 kurang lebih, 20 years, sekarang 744 bisa mobil apa ya Kak Merdi ya? Mobil apa ya 744 ya? Udah bisa beli electric vehicle, udah bisa nih dapat nih, ya EV nih. Jadi lebih clean energy mobilnya, oke? In longer time, saya bilang ada lagi nih. Jangka waktu itu punya kekuatan, tadi Kak Merdi udah bilang bahwa teman terbaik dalam investasi itu adalah waktu. Kenapa? Karena waktu itu yang bisa memitigasi volatilitas ini. Karena apa? Ada nggak yang garis lurus nih? Ada nggak yang garis lurus? Nggak ada. Always ada ups and downs, ya. Ada ups and downs, pasti ada ya tuh down. Even emas, saham apalagi, pasti ada. Selalu ada ups and downs. Manfaat waktu investasi jangka panjang adalah bisa memitigasi volatilitas ini. Ya, tapi kembali lagi, makanya kenapa kalau untuk tujuan jangka pendek jangan taruh di yang saham, yang volatilitasnya tinggi. Jangka pendek lebih baik di pasar uang. Jangka menengah ke pendapatan tetap. Ya, jadi dan sabar dalam invest jangka waktu, ya. Dalam invest jangka panjang itu harus sabar karena kayak Warren Buffett bilang, dia bilang apa? Pasar saham itu dirancang sedemikian rupa ya untuk mentransfer uang dari orang yang aktif ke orang yang sabar. Jadi yang dapat uang itu sebenarnya orang yang sabar di pasar saham. Jadi itu dia ceritanya. Mungkin salah satu buku nih, saya punya referensi buat teman-teman semua, Bapak Ibu yang dengerin di webinar kita sore ini. Ada buku itu Psychology of Money, ya kan? That book is very good. Saya itu terbuka. Saya baru tahu bahwa ternyata kalau Warren Buffett itu punya total kekayaan 84,5 miliar dolar, 84,5 miliar dolar. Saya baru tahu ternyata 81 miliar dolarnya itu diperoleh pada ulang tahun dia yang setelah 65 tahun. Imagine that. Ya, imagine the power of time, the power of long term. Mungkin itu gambaran dari saya. Ya, thank you Pak Edo atas pemaparannya. Ini menarik ya Bapak Ibu, di mana kalau misalnya kita investasi gitu ya, nggak akan ada investasi yang naik terus gitu ya, sekian panjang tahun kita investasi. Tentunya akan ada kenaikan dan penurunan. Tapi kalau misalnya kita sabar ya Pak Edo ya, secara rata-rata biasanya memang aset-aset finansial atau non-finansial untuk kita investasi itu bertumbuh gitu ya Pak ya. Nah, Pak Edo mungkin boleh diinformasi ini Pak Edo, gimana sih Pak kalau misalnya kita mau investasi ini ke produknya Dana Reksa nih Pak, kira-kira Dana Reksa tuh ada produk apa aja sih Pak untuk bisa jadi salah satu opsi nih buat nasabah-nasabah untuk investasi? Oke, thank you. Jadi saya mungkin kasih dikit kali ya. Kalau misalkan seperti apa gambarannya invest di ini cuma ilustrasi aja ya. Kalau kasih gambarannya, kalau misalkan invest di pasar uang, kita punya produk namanya Gebiar Dana Liquid, itu 2 tahunnya itu 6,69%. Ya, kelihatan nih high risk, high return. Ya, jadi jangan mau diiming-imingi dengan
zero risk, high return itu nggak ada. Ya, jadi high risk, high return. Bisa dilihat juga bahwa semakin tinggi risikonya kalau di compare nih pasar uang dengan sahamnya kita itu 2 years 31,58% ya, itu data terakhir. Kalau mundur 2 tahun yang lalu gimana performance kita. Jadi ini bisa di mix ya kan. Salah satu kunci dalam investasi itu kan do not put your eggs in the same basket. Kenapa sih eggs? Soalnya kalau basketnya jatuh telurnya pecah semua dan itu saling berbenturan aja telurnya pecah gitu ya. Jadi kenapa eggs? That's why kalau dilihat gambaran sekarang ya, ini bisa di mix aja nanti. Kalau misalkan makin panjang mau optimal, ini bisa dipegang ketiga-tiganya nggak sepanjang waktu? Bisa. Sepanjang nanti kalau misalkan mau pensiun tadi ya, gede di sini ya. Kemudian nanti semakin mendekati jangka waktu, misalkan 10 tahun lagi pensiun kayak saya misalkan, nanti porsi sahamnya mulai dikurangin, pindahin ke sini, pindahin ke pasar uang ya. Itu jadi jangan di keep sama terus gitu ya, tapi mulai di awal-awal mulai invest, mulailah yang namanya wealth accumulation dengan cara apa? Taruh instrumen yang bisa lebih beresiko karena masih jangka panjang ya kan. Tapi begitu udah mulai mendekati 3, 4, 5 tahun menjelang masa pensiun, mulai turunin resikonya, bergerak dari wealth creation ke wealth preservation. Mungkin itu dari saya. Ya, thank you Pak Edo atas pemaparannya. Bapak Ibu, dari pemaparannya Pak Edo ini mungkin kita bisa ambil informasi gitu ya, bahwa sesuatu yang too good to be true gitu ya, investasi yang menjanjikan return tertentu dan nggak ada resikonya, bahkan ya mungkin memang too good to be true gitu ya Bapak Ibu. Jadi investasilah di tempat yang memang sudah terpercaya gitu ya Pak Edo ya. Terus poin kedua juga gitu ya, kalau misalnya kita masih generasi-generasi milenial gitu ya yang masih muda, alangkah lebih baik untuk kita bisa mengakumulasi, mengumpulkan kekayaan gitu ya. Jadi bisa transisi ya Pak Edo ya, dari wealth creation ke wealth preservation gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Saya percaya banget nih apa yang sudah disampaikan Kak Merdi gitu ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edo, itu kalau kita combine, wah ini calon-calon wealthy people nih yang ada di sini, ke depannya tuh bisa semakin wealthy lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau informasiin lagi. Tadi Kak Merdi sudah sempat info nih di depan bahwa salah satu, enggak, saya maunya satu-satunya lah. Enggak ya, mau jualan ceritanya. Nah, Bapak Ibu saya mau informasiin. Untuk Bapak Ibu yang mungkin belum tahu, ya, BCA ini ada aplikasi untuk investasi Bapak Ibu. Namanya Welma. Nah, tadi kalau Bapak Ibu melihat pemaparan dari Pak Edo, ya ada dana banyak sekali produknya dana reksa gitu ya, dana reksa biar dana liquid, DGI 2, kemudian ada Mawar Consumer juga. Semuanya Bapak Ibu sudah tersedia di Welma gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tertarik, enggak kalau sih saya yakin Bapak Ibu tertarik gitu ya. Jadi bisa langsung aja Bapak Ibu download Welma-nya. Untuk Bapak Ibu yang menggunakan Android, Bapak Ibu bisa download di Play Store. Tapi untuk Bapak Ibu yang menggunakan produk-produk iOS gitu ya, bisa downloadnya di App Store. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, tadi saya udah menjanjikan hadiah ya Bapak Ibu, ada 2. Yang pertama tadi sudah diberikan pertanyaan oleh Kak Merdi. Nah, kita akan masuk ke fun quiz time yang kedua Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin tadi kurang cepet jarinya gitu ya, belum panas, sekarang udah mulai panas Bapak Ibu, boleh langsung siapin jarinya untuk diketik jawabannya nanti di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, lagi-lagi biar unik, biar nggak moderator dan MC terus nih yang kasih pertanyaan, boleh nih Pak Edo nih, giliran Pak Edo yang memberikan pertanyaan untuk teman-teman nasabah BCA. Boleh Pak? Oke, apa ya pertanyaannya? Karena kita dari tadi bicara soal jangka panjang, semoga menyaksikan ya. Saya mungkin mau kasih pertanyaan, apa nama reksadana saham, dana reksa investment yang dipasarkan melalui BCA? Nah, oke, mungkin itu pertanyaannya. Diketik Bapak Ibu, ayo diketik, ayo diketik. Nah, ini udah ada jawaban yang masuk. BBCA, waduh. Bapak Ibu, diketik jawabannya apa tadi? Nama reksadana. Oh, ini udah ada yang masuk ya, 3. Ya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sudah jawab, mau tahu menang atau tidak gitu ya, apakah yang paling cepat dan paling tepat, jangan kemana-mana Bapak Ibu.
kita nggak iklan gitu ya. Cuma tunggu nanti di akhir sesi ya Bapak Ibu untuk tahu nih apakah nama Bapak Ibu muncul sebagai pemenang. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Kamerdi, sudah juga mendengarkan pemaparan dari Pak Edo, Bapak Ibu. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa langsung move dulu ke sesi Q&A ya, karena ini kalau saya lihat di gadget saya sudah banyak pertanyaan yang masuk, Bapak Ibu. Ya, saya mungkin bisa nyontek dulu nih. Pertanyaan yang pertama, ya, nah ini untuk Kamerdi nih. Ya, siang Kamerdi, izin bertanya dong Kak. Jika dilihat dari cerita Kakak, di mana Kakak dan suami ini sekarang ada pendapatan yang digunakan untuk investasi, kemudian ada juga pendapatan yang digunakan untuk living cost atau kebutuhan hidup, untuk edukasi, untuk tabungan, dana darurat, dan lain-lain. Apakah Kakak juga membagikan porsi pengeluaran Kakak untuk asuransi? Jika iya, dalam bentuk persentase pembagian biaya asuransinya berapa? Kemudian asuransinya apa yang digunakan? Kemudian kira-kira Kakak tertarik nggak dengan unit link gitu? Boleh, Kamerdi. Oke. Itu kan ditanya persentase ya. Kita tuh nggak bisa ngomongin persentase karena setiap rumah tangga orang itu pasti beda-beda kan. Caranya aku sama suami aku itu memang kita berdua sama-sama tahu cash flow masing-masing, pemasukan masing-masing. Mungkin karena pemasukannya suami aku dan aku berbeda nih, jadi memang kita evaluasi setiap bulan. Jadi nggak bisa ditentukan misalnya untuk contoh dana darurat bulan ini kita harus 10% dari pemasukan, itu nggak bisa. Jadi memang karena penghasilan saya yang berbeda sama suami, itu biasanya setiap bulan kita evaluasi terlebih dahulu, lalu kita bagi-bagi at cost, itu sebenarnya udah dicatetin. Jadi awal kita bisa bikin kantong-kantong itu memang berdasarkan pengalaman dari bulan lalu. Jadi misalnya untuk anak kita sisihkan misalnya berapa persen dari pemasukan kita. Dan untuk tadi biaya-biaya kehidupan itu kita sisihkan sampai akhirnya itu pasti ada sisa dari penghasilan kita kan, karena kita nggak mau penghasilan lebih sama dengan pengeluaran, nggak mau. Pasti kalau misalnya ada suatu hal yang wah ini kok pengeluaran tiba-tiba bertambah ya gitu, padahal penghasilan kita juga bertambah, itu harus kita kurangin supaya kita memang bisa menyesuaikan tujuan-tujuan kita tuh supaya cepat tercapai gitu. Nah, biasanya aku sama suami memang dibagi-bagi dulu, setelah itu nanti kita ada sisanya berapa persen dari penghasilan kita, baru kita bagi untuk suami saya nih, misalnya penghasilan suami saya bulan ini bisa 20% untuk berinvestasi. Nah, itu dibagi sama dia, misalnya 5% untuk dana darurat, 5% untuk dana pensiunnya dia, lalu sisanya dia bisa punya tujuan pribadi yang dia sudah buat gitu, itu bisa ditaruh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin persentase setiap bulan itu tidak sama, tapi kita punya tujuan segini, jadi tidak boleh misalnya tujuannya setiap bulan itu kita harus berinvestasi 20%. Jadi jangan sampai ya di bawah 20%. Seperti itu sih. Terus untuk dibilang tadi asuransi ya. Aku kebetulan keluarga aku memang kita pakai asuransi. Memang yang konvensional, bukan yang unit link, karena memang disesuaikan sama kebutuhan keluarga kami. Jadi kalau misalnya ditanya kayak asuransi apa yang tepat buat saya ya Kak, nah itu aku tidak bisa menjawab karena kebutuhan keluarga itu harus ditulis sih Kak. Kalau aku tuh benar-benar aku catat, contohnya hal kecil ya, dari misalnya aku memilih asuransi, aku sampai mencatat kayak aku tidak mau kamar misalnya yang sharing karena aku punya anak-anak kecil gitu. Benar-benar kita harus riset dulu terlebih dahulu untuk asuransi yang baik seperti apa, yang dibutuhkan untuk diri kita itu seperti apa, baru kita bisa beli polisnya, seperti itu sih. Oke, thank you Kamerdi atas jawabannya. Jadi memang kalau misalnya kita mau pilih entah produk investasi, entah produk asuransi, harus baca gitu ya, kayak harus riset dulu. Itu polis asuransi yang tebel banget itu jangan sampai lewat ya Bapak Ibu ya. Biar kita bisa mempelajari produknya pun lebih lengkap dan disesuaikan juga dengan kebutuhan kita gitu ya. Jangan sampai nanti misalnya saya nggak punya kendaraan, tapi saya beli asuransi kendaraan, buat apa gitu ya. Mending beli asuransi yang lain atau diinvestasi. Oke, thank you Kamerdi. Mungkin kita bisa langsung move ke pertanyaan kedua ya, karena banyak ini yang bertanya. Nah, pertanyaan yang kedua, selamat siang, izin bertanya, menarik sekali ya pembahasannya. Oh ya betul, menarik sekali memang Kak pembahasannya. Namun seperti apa
dalam kita melakukan pengaturan keuangan, sebentar, hilang pertanyaan ini saking banyaknya. Ya, seperti apa dalam kita melakukan pengaturan investasi di tengah kebutuhan sehari-hari yang selalu meningkat, mulai dari sekolah anak, kemudian kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk menabung pun menjadi hal yang sangat sulit nih untuk dilakukan. Bagaimana kita ini bisa membangun mindset bahwa kita ini harus melakukan investasi sejak dini, serta bagaimana harus menata antara menyiapkan dana darurat atau investasi terlebih dahulu ketika pendapatan kita saat ini sudah terpotong hutang. Mungkin pertanyaan ini ditujukan untuk Pak Edo ya. Nanti kalau Kak Merdi mau nambahin boleh nih Kak. Oke. Dia bilang kalau seandainya sungguh sulit bagaimana membangun mindset bahwa kita harus melakukan investasi sejak dini, serta bagaimana menata dalam menyiapkan dana darurat, atau investasi dulu ketika pendapatan kita saat ini sudah terpotong hutang. Oke, very good question. Saya akan coba menjawab. Yang pertama gini, biasanya dalam rule of thumb-nya, dalam financial planning adalah lunasin dulu hutangnya. Ya, lunasin dulu hutangnya. Tetapi gini, kalau seandainya after debt, tadi kan saya bilang ya, net wealth itu adalah financial assets ditambah non-financial assets dikurangi debt. Ya kan. Nah, jadi kalau seandainya ada hutang, ya kan, ada baiknya sih dilunasi dulu hutangnya, gitu ya. Tapi kalau memang masih ada yang bisa tersisa dari setelah hutang, ya, yang pasti hutangnya itu yang harus jadi prioritas, harus lunas, ya kan. Jadi kalau seandainya pengen invest, tapi itu jadi membuat kita tidak disiplin dalam membayar hutang, lebih baik tunda investasinya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan setelah utangnya dibayar lunas, kemudian masih ada sisa untuk investasi, baru bisa diinvestasikan. Nah, sekarang pilihannya kedua, jadi dua sekarang. Setelah utangnya dibayar, masih punya sisa. Nah, sisanya ini antara kebutuhan sehari-hari, ya, dana darurat di dalamnya juga, sama buat investasi. Saya percaya bahwa manusia itu punya fleksibilitas. Ya kan, kita kadang butuh pressure, kita perlu diuji dulu nih supaya kita ketemu level yang baru. Sometimes kayak gitu. Ya, jadi tes aja dulu, ya kan? Karena kita harusnya manusia itu pasti punya jalan deh, punya cara untuk menemukan fleksibilitasnya. Jadi invest aja dulu sebelum di spending. Alokasikan dulu yang buat diinvestasinya. Misalkan saya kasih figure number aja ya buat ilustrasi. Punya gaji misalkan 3 juta, terus 1 jutanya dibayar buat hutang, entah cicilan segala macam, kemudian sisa 2 juta. Kalau dihitung-hitung sih selama ini saya nggak investasi itu habis 2 juta, jadi remis, ya kan. Nah, saya akan coba ajak Bapak Ibu, teman-teman semua yang di sini, coba alokasikan 100.000 dulu, ya kan, invest ke reksadana pasar uang yang risikonya rendah, misalkan, mulai download Welma-nya di apps. Nanti 1,9 ini bisa nggak nih, ya kan? Cari jalan pokoknya, nih kan? 1,9 nanti akan ketemu kok. Karena tadi kan Kak Merdi juga bilang bahwa nggak ada yang baku ya, semua orang tuh dikembalikan ke masing-masing, ya kan? Setiap orang punya penghasilan dan pengeluaran berbeda-beda. Jadi this 1.9 million sisanya nih, nah cari jalan tuh spendingnya. Entah mungkin ada beberapa yang harus dikurangin seperti misalkan biasa beli kuota 10 giga gitu ya, sekalian buat Mobile Legend mungkin, nah itu dikurangin mungkin. Nonton YouTube-nya mungkin juga mungkin bisa dikurangin mungkin, ya kan. Berbagai macam lainnya. Jadi mulai dikurangin, ya kan, pos-pos yang kira-kira masih bisa direduksi. Ya, nanti udah ketemu 100.000 nih, oh bisa ternyata nih. Mulai ke 200.000. Ya kan. At the end of the day, nanti kita akan mulai terbiasa, gitu ya. Saya pernah baca satu artikel ya, penelitian katanya adalah gini. 21 days, kalau 21 hari kalau kita bisa merubah habitnya, ya, habit kita mau ketemu habit baru nih ya. Mulailah dalam 21 hari melakukan itu, akhirnya itu udah jadi karakter nanti, udah terbiasa soalnya. Ya, jadi mungkin ini yang bisa saya kasih masukan gitu ya. Karena
nggak ada yang baku, tapi saya bisa kasih general practice-nya ya. Praktek umumnya itu biasanya adalah utangnya harus lunas dulu, karena pasti kan apalagi kalau utangnya pinjol tuh pusing kepala pasti, ya kan? Dan itu dikejar-kejarnya udah kayak nggak enak deh pokoknya gitu ya. Saya banyak lah cerita gitu ya. Alhamdulillah belum pernah gitu ya, belum pernah pinjol. Jadi utangnya dulu harus dilunasin ya supaya sejahtera pikirannya nih. Jadi kalau utangnya udah bisa dilunasin kan kita bisa berpikir lebih jernih untuk mencari maybe additional income gitu, atau kreativitas dalam mengelola pengeluaran gitu. Semoga menjawab tuh pertanyaannya tadi. Sama aku ada sedikit sih, mau tambahin boleh nggak sih? Oh boleh dong. Soalnya pengalaman pribadi, Pak. Oke, lanjut. Aku nih semenjak menikah sama suami aku ini orangnya minimalis banget. Jadi dia baju tuh nggak mau banyak, nggak mau banyak. Sedangkan berbanding kebalik sama aku yang aku tuh terkadang membeli barang itu bukan untuk diri aku, tapi untuk dilihat orang, bagus ya, gitu Pak. Menikahlah sama suami aku yang hidupnya minimalis, jadi dia mengajarkan untuk cobalah beli barang yang kamu untukkan untuk dirimu, tapi bukan untuk orang lain. Apalagi sekarang zaman sosial media, Pak, banyak banget orang mau, wah, dia pakai ini berarti dia kaya banget gitu. Sebenarnya itu sih mindset yang harus dirubah, karena setelah aku bertemu sama suami aku berinvestasi jadi lebih banyak, Pak, karena benar-benar tahu kayak, oh ini barang yang memang sangat aku butuhkan untuk diriku. Jadi aku membeli barang bukan untuk orang lain lihat, misalnya handphone terbaru atau apa, tapi memang untuk kualitas dari barangnya itu bisa aku gunakan dan bisa memang aku gunakan untuk bekerja gitu dan menghasilkan uang. Seperti itu sih, Pak. Oke. Ya, betul banget. Jadi ya berarti kan meskipun Kamerdi seorang influencer, ternyata di baliknya ada suaminya juga yang menginfluence Kamerdi juga gitu ya. Oke. Benar banget. Ya kan, jadi mungkin suaminya Kamerdi adalah para influencer kali ya. But I do agree, ya. Jadi between needs and wants tadi, ya kan, yang udah dipaparkan gitu ya. Ada coba deh, mungkin kalau saya nih ya, kalau saya pribadi ya, saya juga orangnya sebenarnya tergolong minimalis sebenarnya, ya kan. Saya masih punya kemeja yang saya beli, saya pikir kayaknya 10 tahun yang lalu masih ada kali ya. Aduh, sama banget, kan? Pak. Gitu. Jadi, sama suami saya. Jadi, dan saya paling banyak kemeja putih karena paling netral. Saya nggak pusing mikir, all occasions masuk, ya, most occasions lah yang masuk, dan ya itu tadi, semoga itu bisa jadi ya buat Bapak Ibu dan teman-teman semua gitu ya. Jadi pasti ada jalannya deh. Itu cuma masalah pengeluaran itu kadang juga about changing the mindset kali ya, Kamerdi ya. Jadi benar banget. Mindset. Saya pikir itu sih. Ya, thank you Kamerdi, Pak Edo. Ini kalau misalnya tadi dengar cerita gitu ya, ada yang beli baju mungkin 10 tahun lalu sama 10 tahun berikutnya beli baju baru untuk misalnya untuk update fashion lah gitu ya. Kalau saya beda Bapak Ibu. Saya 10 tahun lalu beli baju, 10 tahun kemudian harus beli lagi karena sudah tidak muat gitu ya. Jadi beda cerita ya Bapak Ibu ya ini ya. Anyway, kita bisa langsung masuk aja ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ditujukan untuk Pak Edo nih. Nah, izin bertanya Pak, berbicara mengenai skema Ponzi gitu ya. Teknik penipuan di mana orang ini akan mendapatkan keuntungan lewat pencarian member baru untuk mendapat bonus yang akan dibagikan ke member lama. Kira-kira menurut Pak Edo, adakah cara jitu nih Pak, agar orang-orang ini terhindar dari teknik penipuan ini? Dan kira-kira adakah cara mudah untuk kita bisa menjelaskannya? Jujur yang bertanya ini katanya agak sulit nih Pak, menjelaskan penipuan ini skemanya ke saudara-saudara atau orang di dekatnya. Kebetulan yang bertanya ini berasal dari daerah. Boleh Pak? Oke, thank you. Jangankan Bapak yang bertanya ini ya, saya aja susah menjelaskannya ke keluarga saya sendiri. Padahal saya udah lebih dari 1 dekade saya berkarir di financial industry and financial planning practice ya. Saya selalu itu yang jadi concern saya tadi. Kamerdi juga cerita gitu ya, how people itu mungkin karena banyak gimmicknya kali ya, banyak gimmicknya. Ponzi scheme ini gimana cara membedakannya adalah gini.
Yang pertama adalah investment is, orang bilang kadang bedanya tipis tuh antara investasi sama judi. Wah, enggak juga. Kalau buat saya bedanya itu jelas soalnya. Ya. Jadi dalam investasi itu benar-benar kayak nanam pohon. Benar-benar kayak nanam pohon. Jadi ditaruh bibitnya, uangnya, terus dipantau aja, ya kan? Nggak usah yang setiap hari gitu kan. Dan kalau mau lebih mudah, reksadana, kita udah punya tim di belakang kita yang udah more than enough experience gitu untuk mengelola dan melihat tren pasar, ya kan, kemudian risikonya seperti apa dan segala macam. Saya agak khawatir memang karena jujur nggak cuma di Indonesia loh, di luar negeri itu juga menjamur berbagai macam orang yang dia kayak selfie atau ngevlog gitu kan. Ini nih jet pribadi lah, kemudian mobil-mobil yang luxurious supercars gitu ya. Terus dia bilang bahwa dia dapetin itu hanya in few years gitu kan. Tapi eventually lihat aja, time will tell, ya kan. Kalau seandainya dibilangin, ya kan, fundamentalnya itu nggak ada, nah lihat aja soalnya apa. Kalau mau lebih gampang ya, kalau saya boleh gampang kasih saran adalah institusinya yang udah terpercaya deh sekarang. Kayak BCA nih sekarang. Udah deh, percaya aja sama BCA. Ya, kemudian install aja, beli aja investasi yang ada di Welma. Ya kan. Kalau saya mau gampang jawab sih udah gitu. Udah aman deh, gitu aja. Ya kan. Tapi kalau harus dijelasin lagi teknik penipuannya gitu kan. Wah, ini beragam sekali soalnya. Bermacam, yang pakai member lah, yang pakai kadang ini screen capture gitu ya, and then itu udah diedit, bahkan udah nggak kelihatan sama sekali bedanya sama yang asli. Wah, udah saya tuh udah miss, niat banget sih orang kalau emang udah nipu ya. Iya. Ya niat banget, ampun deh itu. Makanya saya bukan sekali dua kali, saya agak cerita nih ya. Sekitar 2 minggu yang lalu saya pergi ke satu tempat, kebetulan saya naik gokar waktu itu, ya kan. Kemudian bapak ini cerita bagaimana dia itu adalah PNS, ya. Dia adalah PNS, kemudian dia masuk nih ke dalam investasi ini. Dan saya sebagai penumpangnya, saya jadi merasa I need to touch more people nih supaya mereka nggak kena gitu. Tapi gimana caranya ya? Makanya kayak gini-gini tuh harus lebih diseringin kali ya, supaya makin banyak orang. Dia cerita dia punya 1,5 miliar dana pensiun dia yang dia kumpulin, gone in 1 week. Gone in 1 week. Saya mau bantuin gimana ya Pak? Itu udah kejadian ya, nasi udah menjadi bubur. Kemudian itu income dia for 30 years, tengah dia tuh bangun pagi, pulang malam, dia kerja, dia menghemat hidupnya dan segala macam, and gone in 1 week, ya kan? Dia ketipu Ponzi scheme itu, dan saya kasihan banget. Makanya saya bilang akhirnya, makanya Pak yang saya punya ini mobil ini aja, makanya saya mulai narik gokar. Harusnya dia udah mulai pensiun, harusnya dia udah menikmati masa pensiunnya, instead of dia harus narik lagi, dia kerja lagi gitu ya, buat menutupi biaya hidupnya sampai maybe for the upcoming 20-25 years gitu. Jadi saya bilang institusinya, buat Bapak yang bertanya ya, mungkin sampaikan ke keluarganya, udah deh suruh install Welma, itu paling gampang udah. Benar. Mungkin itu aja dari saya. Ya, thank you. Ya, tuh Bapak Ibu, ini udah narasumber kita udah menyarankan, ayo install Welma yuk, jangan lama-lama, install sekarang gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya ini mungkin ditujukan untuk Kak Merdi nih Kak. Nah, izin bertanya Kak, untuk anak milenial nih Kak, umur 20 tahun, sebaiknya investasinya di mana ya? Terus kalau bisa diinformasikan persentasenya nih Kak, dia kan nanya lagi persentasenya kita berapa persen. Boleh Kak Merdi? Di mana apa gimana? Sorry pertanyaannya. Di mana? Gimana? Di. Oh, di mana? Ya. Kalau aku ya, based on my experience, udah paling benar sih aku di reksadana, dan aku pakai Welma juga, udah terpercaya, nggak mau yang lain. Itu kalau dia tanya di mananya, karena anak-anak milenial ini harus tahu dulu tujuannya apa nih.
Investasinya untuk apa? Misalnya ada yang mau untuk menikah, kayak aku 3 tahun lagi, 2 tahun lagi mau menikah Kak. Ya lebih baik kayaknya sih menurut aku di pasar uang gitu, karena resikonya tidak terlalu tinggi. Ada yang misalnya kayak Kak, aku dari umur 19 tahun, aku mau nabung buat uang sekolah anakku, tapi aku mau nanti nikahnya umur 29 tahun. Kayak ya itu bisa taruh di saham sebenarnya, karena jangka panjangnya itu kan jangkanya lebih panjang. Jadi sebenarnya kalau ditanya di mana, aku udah pasti di Welma karena memang terpercaya. Dan udah deh, jangan yang lain, benar kata Pak Edo ya Pak, jangan coba-coba berinvestasi di tempat lain, karena ini sebenarnya Pak Edo, tadi aku pengen nambahin dikit, ini terjadi sama ibuku. Jadi untungnya ibuku bisa menolak, karena kadang yang menawarkan investasi itu orang yang sangat kredibel. Contoh kakaknya sendiri atau sahabatnya yang udah berpuluh-puluh tahun yang kayaknya tidak akan pernah berbohong atau apa gitu. Tapi untungnya orang tua aku itu memang kalau sama uang dia nggak mau main-main. Jadi apa-apa selalu diceritain ke aku, dan aku selalu tipe orang yang harus main aman soal uang gitu sih. Nah itu balik lagi ke yang anak milenial tadi Kak, pertanyaannya yaitu harus tahu dulu tujuannya itu untuk apa. Karena kalau misal ditanya Kak, di mana aku hanya berinvestasi di reksadana karena memang resiko aku tidak mau terlalu tinggi, aku mau yang lebih simpel dan praktis gitu, beda sama resikonya suami aku. Itu juga harus tahu sih ya Pak Edo ya, maksudnya resikonya dia itu seperti apa. Terus yang paling penting juga itu sih harus dicatat dulu tujuannya, investasinya untuk apa, baru tahu instrumen apa yang dia mau gunakan. Wah, menarik nih, Bapak Ibu. Thank you, Kak Merdi, atas jawabannya. Mungkin dari Pak Edo bisa ditambahin nih, Pak, biar yang millennials ini lebih melek gitu ya sama investasi. Oke, thank you. Actually, tadi kan udah soal waktu ya, tadi dibilang itu ya. Millennials itu kan masih muda, ya kan? Jadi, you have to... Saya coba compare sama saya deh ya. Dulu, invest itu beneran isi form loh. Beli reksadana tuh isi form. Ya. Dan sometimes saya kan nggak mungkin datang ke bank dulu nih ya, dulu invest 10.000, punyanya 10.000, sisanya gitu waktu kuliah gitu kan, 10.000 formnya aja bikin cetaknya 20.000, ya kan, isi biaya cetak form aja 20.000. Jadi bank sih bisa dibilang agak rugi ya jual reksadana ke saya gitu, karena saya belinya investasi 10.000, formnya aja 20.000. Nah sekarang jauh lebih mudah, ya kan? Jauh banget lebih mudah. Percayalah, saya sudah mengalami masa-masa sulit dalam berinvestasi. Gitu kan, nyari produknya juga susah. Sekarang everything is available on the internet. Yang good sama yang bad juga ada sih di internet gitu. Nah, itu yang satu. Yang kedua, for millennials ya, tadi benar banget, memang yang pertama itu pasti objektifnya dulu, ya kan? Objektifnya dulu, tujuan investasinya apa? Ikan kagak mungkin ya naruh setahun lagi mau merit terus taruh di saham, terus sahamnya turun 20%, masa nggak jadi merit gitu kan, bisa diomelin camer ya calon mertua nanti ya, keluarga bisa komplain semua nanti ya kan. Jadi nggak mungkin lah. Jadi memang harus dilihat dari objektifnya apa, baru masuk ke tingkat risikonya, baru dipilih. Kalau punya jangka waktu yang lebih panjang ya, itu bisa ke yang lebih berisiko, bisa, karena tadi saya bilang salah satu benefit of time itu adalah dia bisa memitigasi risiko volatilitas itu kan. Baru jangan lupa begitu mendekati, tapi jangan lupa langsung dirubah gitu ya. Kalau misalkan 20 tahun mau pensiun, atau misalkan mau studi ke luar negeri, mau S2 ya kan, investasi. Dan satu lagi nih ya, yang paling bermanfaat dalam investasi reksadana itu sebenarnya adalah investasi berkala loh. Sebenarnya berkala. Ya kan, kayak kita tuh punya regular investment. Jadi setiap bulan itu disiplin gitu ya. Itu disiplin. Dibandingkan lamsam gitu ya. Nah, nggak semua orang gitu kan punya kemampuan finansial yang bisa lamsam sekaligus, banyak sekaligus, nggak semua orang. Tapi itu bisa. Karena kenapa gini? Biasanya orang financial industry itu bilangnya adalah dollar cost averaging biasanya. Jadi marketnya naik turun nih. Pas lagi turun, karena kita disiplin, kita beli, dapat harga yang murah.
pas marketnya rebound, nah kita untung juga tuh. Ya, jadi yang paling benefit itu adalah, yang paling bermanfaat ya, itu adalah investasi berkala sebenarnya. Ya, kalau memang nggak punya yang lamsam, ya kan, tinggal disesuaikan. Jadi ya mulai, jadi jangan beli mobil aja yang dicicil, investasi juga dicicil. Itu mungkin. Thank you. Thank you Pak Edo, Kamerdi. Nah ini yang tadi disampaikan Pak Edo ya, Bapak Ibu ya, fitur untuk kita bilangnya bahasa Inggrisnya tuh regular subscription plan gitu ya. Itu juga udah tersedia loh Bapak Ibu di Welma, dan di Welma ini bisa investasi modalnya murah banget Bapak Ibu, 100.000 aja udah bisa membangun karir sebagai wealthy people gitu ya. Dan RSP tadi atau regular subscription plan itu Bapak Ibu sangat bermanfaat juga nih buat kita-kita yang susah nahan check out e-commerce Bapak Ibu setiap kali habis gajian gitu ya. Nah, kita lanjut aja ya Bapak Ibu ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ditujukan untuk Pak Edo. Izin bertanya Pak Edo, bagaimana cara manajer investasi dana reksa ini mengelola reksadana saham seperti dana reksa Mawar Konsumen 10 agar mempunyai kinerja yang selalu baik dalam jangka panjang, sehingga nasabah yang ingin membeli produk tersebut tuh bisa lebih yakin gitu Pak. Boleh Pak Edo? Oke, thank you. Saya kasih gambaran yang saya takutnya terlalu teknis, tapi nanti mungkin bisa bertanya lagi ya. Semoga kita masih ada waktu. Bagaimana cara MI dalam mengelola reksadana saham? Yang pertama, kita biasa sebut metodologinya itu adalah top down ya. Jadi dari atas top down analysis. Kita akan lihat dulu kondisi perekonomian Indonesia. Baru dari perekonomian Indonesia itu nanti akan kita lihat nih kira-kira sektor apa yang menurut kita punya momentum yang lagi bagus atau lagi momentumnya akan lebih berkesinambungan. Nanti ini kita akan bisa bagi, nanti ada yang sebutnya adalah cyclical sektor, ada yang defensif ya. Defensif itu kayak apa sih? Defensif itu ya yang mau nggak mau orang pasti akan kebeli deh. Contohnya ya banking. Banking itu adalah salah satu defensif sektor. Mau nggak mau orang akan tetap berbankan ya. Karena saya sih nggak tahu ya, tapi mungkin masih ada kali ya di antara 200 something juta, hampir 300 juta penduduk Indonesia, masih ada nggak yang naruh duitnya di bantal gitu, atau di lemari baju, atau mungkin di kos kaki, ya kan? Ya, jadi saya nggak tahu masih ada apa enggak ya. Semoga enggak gitu. Tapi banking itu karena semua orang pasti butuh banks, ya itu adalah defensif. Nah, baru ada lagi yang cyclical. Ya kan, cyclical sektor itu biasanya ups and down. Salah satunya misalkan komoditas ya, kayak saham minyak ya, itu biasanya ada naiknya ada turunnya gitu ya. Nah, nanti dari sektor itu baru kita turun ke tiap-tiap perusahaan. Kita lihat nih kesehatannya, laporan keuangannya, kita ngobrol sama pemilik perusahaannya dan direksi perusahaannya, kita melakukan kunjungan gitu ya. Kita analisa semua spektrum ya. Semua spektrum yang terkait dengan risiko dan return-nya. Menurut kita dividennya bagus nggak? Terus kemudian pertumbuhan labanya bagus nggak? Nah itu cara kita MI dalam memilih saham. Sehingga saat ini di Bursa Efek Indonesia saya pikir ada sekitar lebih dari 730 saham. Ya, itu nggak semuanya bagus. Nggak semuanya bisa kita invest. Karena kalau kita saring lagi dari 700-an something saham itu, kita saring terus sampai pada akhirnya kita sampai pada yang namanya universe. Itu biasanya kita siapin basketnya ya, kelompok sahamnya yang menurut kita, oh ini nih kita cuma akan invest di kelompok saham ini aja. Di luar ini kita nggak mau, karena ya tadi ada saham-saham yang kategorinya tuh sekarang disebut orang tuh gorengan. Nah itu yang kita nggak mau. Dan kita mampu, kita punya tim investment ya, kita mengelola reksadana kita secara tim, bukan orang per orang, bukan individu per individu ya, kita mengelolanya secara tim sehingga nanti kita bisa menganalisa ini nih saham yang gorengan nih, itu kita udah bisa mengidentifikasi itu. Semoga menjawab. Memang itu pertanyaannya harus dijawab dengan cukup teknis, tapi semoga saya bisa menjawab dengan baik. Thank you. Thank you Pak Edo atas jawabannya. Kita lanjut ya Pak ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin ditujukan juga untuk Pak Edo gitu ya. Nah, ini Pak ada nasabah yang penasaran nih Pak dengan reksadana saham gitu ya. Khususnya kalau misalnya kondisi market tuh lagi crash atau lagi udah mulai ada sinyal-sinyal mau crash gitu ya. Kalau misalnya udah ada sinyal-sinyalnya Pak, apakah MI ini akan menjual atau mengurangi porsi saham
atau tidak nih di reksadana saham? Boleh Pak Edo, terima kasih. Oke, pertama kita tuh biasa sebut namanya Black Swan event. Black Swan. Jadi dulu itu kan orang taunya kalau disebut angsa itu apa sih? Warnanya apa? Putih kan. Jadi sampai akhirnya suatu hari ada ekspedisi, ada angsa yang namanya hitam. Nah, itu buat menggambarkan event yang kita sebut Black Swan event itu adalah rare in occurrence ya, tapi critical ya in impact. Ya, jadi jarang terjadi tapi sekalinya terjadi itu dalam banget dampaknya. Contohnya Pak COVID-19. Ya, nobody knows. Tapi apakah kita langsung menyesuaikan? Yes, kita akan menyesuaikan. Itu kita biasa sebutnya namanya asset allocation strategy. Ya, pengelolaan aset alokasi. Nah, secara peraturan kayak reksadana saham itu kita cuma boleh maksimal taruh komponen pasar uang itu 20%, ya. Paling sedikit jadi reksadana saham itu paling sedikit 80%. Ya, jadi tetap harus ada di sahamnya, nggak boleh langsung zero gitu, nggak. Karena kenapa? Itu juga menjaga supaya kesinambungan pasar modal Indonesia juga tetap terjaga gitu ya. Kalau nol tiba-tiba jual semua, padahal company sih masih bagus, ya kan? Tapi nggak lama tuh saya melihat COVID-19 itu paling the most severe, paling parah itu kemarin itu cuma 3 bulan pertama ya, 3-4 bulan pertama. Setelah itu habis itu udah recover lagi tuh. Apalagi kalau melihat harga saham yang terkait sama healthcare ya, obat-obatan ya, itu udah naiknya kencang tuh. Saham-saham rumah sakit, saham-saham pharmaceuticals ya, itu naiknya juga cukup banyak gitu. Jadi telecommunication ya saat itu juga naik ya, saham-saham telecommunication juga banyak yang jadi bagus justru di tengah. Jadi dalam semua kondisi even crash pengalaman kita ya, saya di pasar modal Indonesia juga khususnya, nothing bad is as bad as it looks, nothing good is as good as it looks. Jadi kalau jelek tuh biasanya nggak yang jelek-jelek banget kok, pasti ada yang tetap ada yang bagusnya gitu. Tapi sekalinya yang bagus juga tetap ada juga yang jelek-jeleknya gitu. Jadi nggak usah panik ya kan, karena pasti in the middle of turbulence ya, gejolak, pasti masih ada opportunity ya kan, pasti masih ada opportunity. Terlihat udah berapa kali lah, saya ngalamin berapa ya, 2003, 2005, 2008, 13, 15, COVID-19. Udah berapa krisis tuh ya dilewatin, udah panjang ya, lumayan saya, udah tua juga ya. Jadi udah ngelatin berapa kali krisis, reboundnya Indonesia. Dan saya bilang gini ya, Indonesia tuh beneran deh pasar modalnya tuh masih jauh dari kata yang paling optimal tuh masih. Karena gini, pemerintah ini kan lagi bangun infrastruktur kan ya. Dan ada nggak negara maju yang infrastrukturnya jelek? Nih Kamerdi ini kan sering tuh Kamerdi jalan-jalan. Ada nggak Kamerdi negara maju infrastrukturnya jelek? Nggak ada sih Pak. Nggak ada. Nggak ada. Infrastruktur itu adalah anak tangga pertama menuju menjadi negara maju. Tuh, jadi we are on the right track ya, investing in Indonesia equity market, di pasar saham Indonesia itu udah pas. Karena kenapa? Udah di track recordnya udah bagus nih. Pemerintah udah memperhatikan infrastruktur. Karena apa? Habis apa? Nanti nih ya, kalau dalam ekonomi, buntut dari infrastruktur itu biasanya apa? Inflasi itu terjaga. Karena pengiriman barang dari satu tempat ke yang lain itu nggak butuh biaya yang besar lagi gitu. Dan biasanya apa? Kalau inflasinya udah mulai terjaga, udah bisa dikendalikan dengan baik, biasanya suku bunganya dari BI itu juga akan menyesuaikan kan inflasi kan. Jadi kalau nggak yang mengkhawatirkan kok inflasinya, jadi suku bunganya rendah terus, itu makin akan mendorong orang nanti makin kecil ya. Mungkin nih jangan-jangan nih suku bunga deposito kan lagi rendah-rendahnya nih sekarang. Mungkin tuh ke depannya nanti bakal cukup lama nih berlangsung. Mungkin ya, saya bilang. Mungkin akan bisa berlangsung cukup lama, sehingga orang akan makin melek, kayaknya udah harus mulai nih investasi nih. Mulai cari instrumen yang mungkin bisa mulai dialokasikan di luar deposito.
gitu. Jadi semoga menjawab pertanyaannya. Thank you. Thank you Pak Edo atas jawabannya. Nah ini ya Bapak Ibu, menarik sekali ya kalau kita berinvestasi di Indonesia gitu ya. Apalagi saya pernah dengar nih Pak Edo, Kak Merdi, katanya tuh presiden kita yang sekarang gitu ya, Bapak Jokowi ini adalah Bapak infrastruktur Indonesia gitu ya. Jadi karena infrastruktur Indonesia ini isunya akan menjadi lebih maju gitu ya, mari kita aminkan bersama-sama Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita mulai investasi sekarang, khususnya ke mungkin ke reksadana saham gitu ya, wah, ini on the longer period of time kita bisa menikmati cuan dan beneran officially jadi wealthy people, Bapak Ibu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, oke, Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Ini masih banyak banget nih pertanyaan yang harus dijawab, tapi karena waktunya sudah mau habis, jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab, kita akan informasikan ke teman-teman di cabang Bapak Ibu masing-masing ya, ke PSC Relationship. Nanti Bapak Ibu bisa memperoleh jawaban dari PSC Relationship Bapak Ibu masing-masing. Nah, thank you so much juga ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang dengan antusiasnya nih bertanya ke narasumber kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Saya ingin memberikan beberapa summary Bapak Ibu, beberapa poin. Saya nyontek dulu ya catatan saya. Yang pertama Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Kak Merdi bahwa waktu itu adalah sahabat yang paling baik untuk investor ya Bapak Ibu ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, budgeting itu penting gitu ya. Pengeluaran, pemasukan itu harus adjust Bapak Ibu, jangan sampai pengeluaran dan pemasukannya malah sama gitu ya, gali lubang tutup lubang, nanti malah nggak punya dana untuk kita investasi gitu Bapak Ibu. Kemudian dari sisi jangka waktu Bapak Ibu, investasi itu ada jangka waktu yang lebih panjang, ada jangka waktu menengah, ada jangka waktu yang pendek. Instrumen investasinya pun bisa disesuaikan Bapak Ibu. Gitu ya. Mungkin yang jangka panjang bisa masuk ke reksadana saham untuk 20, 30, di atas 10 tahun lah gitu ya. Kemudian untuk yang jangka waktu menengah bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap gitu ya. Atau yang untuk jangka waktu yang lebih pendek, dana darurat yang kita butuh dana sewaktu-waktu gitu ya. Untuk liburan itu bisa masuk ke reksadana pasar uang atau bolehlah di mix untuk reksadana pendapatan tetap juga Bapak Ibu. Kemudian ya saya mau reiterate lagi Bapak Ibu bahwa financial planning ini penting sekali untuk kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu. Ya, untuk kita lakukan kenapa penting? Karena ini akan mempermudah kita mencapai tujuan keuangan kita Bapak Ibu. Nah, tujuan keuangan kita selain dapat kita capai dengan financial planning, ada juga nih kendaraan Bapak Ibu ya. Saya biasa bilangnya kendaraan yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan keuangan kita. Yaitu apa Bapak Ibu? Iya, betul sekali, investasi Bapak Ibu. Investasi ini bisa jadi kendaraan gitu ya, biar kita ini bisa mencapai tujuan keuangan kita lebih cepat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini terdapat juga ya Bapak Ibu, saya mau infokan lagi, terdapat juga produk dari PT Dana Reksa Investment Management di Welma Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tertarik dengan produk-produk yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Edo, langsung cus, nggak pakai lama, download aplikasi Welma-nya di Play Store untuk pengguna Android dan juga di App Store untuk pengguna iOS Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, nasabah BCA yang kami kasihi, yang kami hormati, yang kami cintai, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesediaannya telah mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Mungkin dari Pak Edo dan Kak Merdi mau ada closing speech nih atau pesan-pesan untuk teman-teman nasabah BCA. Kak Merdi dulu kali, Kak Merdi. Silakan Kak Merdi. Oke, Pak Edo. Apa ya, message dari aku pokoknya kalau belum mulai, kita mulai dari atur keuangan, tentukan tujuan keuangan kita, riset paling penting, jangan pernah berhenti belajar karena saya pribadi juga masih sangat belajar dan jangan pernah malu bertanya soal investasi ke expert atau ke teman-teman yang memang sudah lebih lama berinvestasi. Karena itu dia sih, aku sampai detik ini juga masih belajar dan mulai secepatnya karena teman terbaik untuk berinvestasi adalah waktu. Ya, boleh Pak Edo ditambahkan. Kayaknya sih sebenarnya Merdi udah kasih tahu semuanya sih harusnya ya. Tapi gini, buat saya, pesan saya adalah kalau mau jadi wealthy, set your investment attitude correctly. Pas dulu. Ya, jadi it's about behavior. Melihat bahwa jangan, pokoknya apapun tuh every action ya,
related with financial, pasti ada risknya. Pasti ada risknya. Jadi jangan karena tergiur untuk membeli dan menginginkan berbagai macam benda, kita taking excessive risk, ya. Jangan karena pengen instan jadi kebablasan, ya kan? Tadinya bukannya dapat uang segunung, ya malah hilang semua, gitu kan? Jadi pesan saya adalah karena saya sebisa mungkin setiap saya keluar tuh biasanya saya selalu bertanya gitu. Jadi bagaimana kondisinya, keuangannya, segala macam gitu, dan banyak banget cerita yang kurang enak. Ya, jadi behaviornya teman-teman, Bapak Ibu semua, please, it takes time kok to build wealth. And Bapak Ibu semua dan teman-teman semua itu nggak sendirian. Kak Merdi, Regi, saya adalah amongst orang-orang yang sadar bahwa butuh waktu to build wealth. Jadi behaviornya lebih banyak bersabar aja. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, thank you so much Pak Edo, Kak Merdi telah menemani kami semua nih ya, Kak Merdi, Pak Edo untuk memberikan insight, memberikan cerita-cerita mungkin dari Kak Merdi lebih pribadi gitu ya, jadi mungkin bisa lebih relatable. Kemudian ditambahkan juga nih dari Pak Edo yang expert banget di dunia finansial, kiprahnya mah udah lebih dari 1 dekade, tidak diragukan lagi Bapak Ibu. Ya, ini saya yakin ya Bapak Ibu ya, apa yang kita bahas hari ini makin mempersiapkan kita menjadi invest generation yang tentunya ready untuk mempersiapkan keuangan kita sejak dini. Oke Bapak Ibu, dengan closing speech dari Pak Edo dan Kak Merdi tadi, maka berakhirlah acara Wealth Inspiration Webinar BCA Expoversary 2022 kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, terima kasih juga kepada narasumber untuk Bapak Edward Narodo, dan juga Kak Merdianti Oktavia, Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, saya mau pantun sedikit untuk menutup acara kita pada siang hari ini. Sungguh indah Pulau Jawa, dipenuhi burung kenari. Cakep ya, Bapak Ibu? Cakep? Nah, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Kak Merdi, dan Pak Edo pamit undur diri. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar kita berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Thank you.